lupa nih yel-yel kita minggu lalu? Sudah ada yang lupa ya? Oke, kalau ada yang lupa, Miss ulangi sekali lagi ya. Yel-yel kita minggu lalu itu kalau Miss bilang semua sehat, maka semua wajib jawab sehat-sehat luar biasa. Oke? Oke. Sudah ingat? Oke, kita mulai ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Kurang semangat. Kita boleh tes sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Semuanya bersemangat ya hari ini. Miss acungi jempol. Oke, baik, sebelum kita masuk pembelajaran kita akan berdoa dulu ya. Dan Miss akan pimpin kita dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa bertemu dengan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami akan memulai pembelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Atau sudah ada yang lupa? Tentang teladan, Miss. Iya, menjadi teladan. Oke, semua masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu tentang menjadi teladan. Aduh, kenapa sudah pagi-pagi masih sudah ada yang loyo nih? Oke, semua boleh berdiri dulu ya, kita ice breaking dulu ya. Semua bisa berdiri supaya lebih semangat, harus fokus nih. Oke, semua harus berdiri, kita masuk dalam ice breaking. Jadi, kalau Miss bilang tepuk pagi berarti tepuk tangan hanya sekali. Kalau Miss bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Miss bilang malam, tepuk tangannya setengah. Tidak sampai 1 kali ya, tapi setengah. Oke, paham? Paham ya? Miss. Iya, paham, betul sekali. Bagus, Tiara. Kita akan mulai ya. Sudah siap? Siap, Miss. Oke, kita mulai. Pagi, siang, malam, pagi, malam. Salah, masih ada yang salah. Berarti belum fokus. Kita ulangi sekali lagi ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, semua sudah bisa ya, sudah fokus berarti. Oke, kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang doa adalah kebutuhanku. Tentang apa anak-anak? Doa adalah kebutuhanku, Miss. Ya, betul sekali Tiara. Doa adalah kebutuhanku. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, di situ dikatakan, adik-adik ada yang bawa Alkitab? Oke, semua bawa ya. Kalau pelajaran agama berarti semua harus bawa Alkitab Saya ya. ada, Miss. Oke, kita akan buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Di situ semua sudah dapat? Sudah, Miss. Oke, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Berdoalah senantiasa. Nah, dikatakan bahwa berdoalah senantiasa. Nah, menurut anak-anak, apa sih itu doa? Yuk, ada yang bisa menjawab? Apa sih itu doa? Doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, good job Tiara. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Ada yang lain? Berbicara dengan Tuhan. Iya, Merlina berbicara dengan Tuhan. Betul sekali. Nah, seperti yang teman-temannya katakan, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang komunikasi anak-anak, berarti kita berbicara tentang 2 arah. Nah, mungkin anak-anak khawatir bahwa ketika kita berbicara dengan Tuhan, aduh saya hanya berbicara sendiri saja. Tetapi, tahukah anak-anak bahwa ketika kita berdoa dengan Tuhan, maka kita sedang berkomunikasi 2 arah. Tuhan akan menjawab, tetapi bukan di waktu, bisa saja bukan di waktu itu ya, tetapi bisa dijawab pada waktu yang tepat menurut Tuhan. Tuhan bisa menjawab kita lewat firman-Nya ketika kita sedang ke gereja, lalu kita mendengar firman Tuhan, lewat baca Alkitab, atau lewat mimpi. Itu Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat semua itu. Nah,
Yang kedua anak-anak, kenapa? Apa itu doa? Doa adalah kebutuhan. Nah, seperti tema pembelajaran kita hari ini, doa adalah kebutuhan. Kenapa disebut kebutuhan? Karena kita butuh yang namanya komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita selalu membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi mungkin ada yang berkata, aduh saya lagi di jalan, saya tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Tetapi itu salah. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Iya betul. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, itu semua bisa dilakukan. Dan Tuhan mau kita selalu berdoa kepada Tuhan karena doa juga adalah kebutuhan. Seperti kalau makanan ya, makanan itu kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita ya. Tapi kalau doa itu kebutuhan rohani kita. Jadi jiwa kita perlu, kita sangat membutuhkan Tuhan sehingga hidup kita bisa tenang karena Tuhan ada di dalam setiap kita. Ada yang bisa menjawab kenapa kita perlu yang namanya berdoa? Ada yang bisa? Kenapa kita perlu berdoa? Ya, betul sekali. Karena kita butuh komunikasi dengan Tuhan. Iya, betul. Sebagai ucapan syukur kita. Betul sekali. Good job, Tina. Nah, doa itu, kenapa kita perlu berdoa? Karena itu bisa kita berkomunikasi dengan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah Tuhan sudah mencontohkan selama di dunia ya. Jadi ikuti teladan Tuhan ya. Waktu Tuhan di dunia, dia berdoa, dia menyembuhkan orang sakit, dia berjalan dan mendoakan orang. Itu Tuhan sudah contohkan langsung ya. Selama dia di dunia, Yesus selalu berdoa. Jadi kita juga harus selalu berdoa karena doa adalah kebutuhan kita. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir ya kalau misalnya bilang saya tidak bisa berdoa kalau lagi di jalan atau di mana. Tapi semuanya kita bisa berdoa kepada Tuhan karena Tuhan menyukai komunikasi kita dengan Dia itu bisa lancar. Nah, kalau teman-teman, adik-adik biasanya chat dengan teman-temannya, nah itu juga bisa kita lakukan dengan Tuhan. Artinya kita bisa curhat kepada Tuhan, mengutarakan semua yang ada di dalam hati kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, Tuhan bisa menjawab doa kita di waktu yang tepat. Jadi kita harus sabar ya menunggu jawaban dari Tuhan Yesus. Oke? Paham materi kita hari ini? Doa adalah kebutuhan ya, betul sekali. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita akan lanjut minggu depan dan saya harap semua bisa hadir lagi ya seperti hari ini, semuanya hadir lengkap ya ke kelas. Ya, semua hadir lengkap. Miss harap kedepannya semua bisa lebih hadir lengkap lagi. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami telah belajar. Kami percaya apa yang kami pelajari semuanya bisa kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang.